Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Rizda Kutsia. Kali ini aku akan mewawancarai orang tuaku mengenai WFH. Yuk simak baik-baik wawancaranya. Teman-teman, sekarang aku sudah ditemani oleh papaku untuk wawancara mengenai WFH. Assalamualaikum Papa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Papa memperkenalkan diri. Nama Papa Bambang Setiadi, pendidikan Papa sarjana akuntansi. Papa kerja di perusahaan swasta, bidang usahanya adalah jasa konstruksi atau kontraktor. Papa bekerja di bagian perpajakan. Apa yang Papa ketahui mengenai WFH? WFH yaitu work from home, yaitu pekerjaan kantor yang dikerjakan di rumah. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, pemerintah menganjurkan adanya social distancing atau physical distancing, di mana karyawan diminta untuk bekerja di rumah supaya bisa mencegah penularan virus COVID-19. Bagaimana cara Papa mengerjakan pekerjaan kantor dari rumah? Pekerjaan di rumah dilakukan dengan cara dokumen sebagian dibawa ke rumah, dikerjakan di rumah sehingga membuat laporan dari rumah. Hasil laporan itu bisa dikirim lewat email ke pimpinan kita. Kebetulan Papa itu adalah kerja di bagian perpajakan, sehingga laporan yang dihasilkan adalah laporan pajak. Laporan pajak itu dilaporkan ke kantor pajak. Kebetulan saat ini pemerintah atau kantor pajak itu udah menyediakan fasilitas laporan secara online, sehingga kita bisa melaporkan ke kantor pajak itu 24 jam. Dengan kemudahan itu kita bisa melaporkan setiap saat ke kantor pajak. Setelah laporan pajak itu dikirim ke kantor pajak, maka kita nanti akan mendapat bukti penerimaan laporan pajak yang akan dikirim dari kantor pajak lewat email ke kita. Apa yang dirasakan Papa selama mengerjakan pekerjaan dari rumah? Pekerjaan dilakukan di rumah memang ada plus minusnya. Dengan adanya pekerjaan di rumah, kita koordinasi dengan teman-teman lain atau bagian lain jadi kurang. Walaupun kita itu ada fasilitas yang namanya WA, ada fasilitas email, ada fasilitas telekonferensi, cuman tetap aja penjelasan itu kadang kurang komplit dan dokumen yang dibawa juga kadang kurang komplit, sehingga laporan dihasilkan tidak maksimal. Tapi dengan adanya bekerja di rumah, dari sisi positifnya yaitu satu, bahwa kita bisa membantu program pemerintah untuk mencegah penularan virus COVID-19 sehingga COVID-19 bisa terputus mata rantainya. Kedua, kita bisa kumpul-kumpul dengan anak istri, dengan keluarga, sehingga kita bisa harmonis, lebih banyak waktu berkumpul dengan keluarga. Apa harapan Papa ke depannya? Harapan Papa ke depan, semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Dengan segera berakhir ini, perusahaan bisa berkembang, bisa melaksanakan aktivitas normal kembali, sehingga perusahaan bisa berkembang dan lebih maju, sehingga karyawan tidak ada pemutusan hubungan kerja. Karena kalau perusahaan ini tidak bisa berkembang karena adanya COVID-19 ini, kemungkinan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Kalau itu terjadi, maka kasihan karyawan akan kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Dengan adanya perusahaan ini akan lebih maju, dengan berkembang dan bisa beraktivitas normal, maka kemungkinan karyawan kesejahteraannya bisa lebih terjamin. Dan dengan berakhirnya wabah COVID-19 itu, kita bisa lebih banyak silaturahmi dengan keluarga kita yang jauh, yang ada di kampung, dengan orang tua, dengan kakek, dengan nenek, sehingga hubungan kekeluargaan kita lebih
harmonis, lebih baik, dan kita bisa bersilaturahmi dengan baik. Baik, terima kasih Papa atas penjelasannya. Terima kasih kembali. Teman-teman, jadi itulah wawancara aku dengan orang tuaku. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di channel Rizka Zafira. Kali ini aku akan mewawancarai tetangga, tapi rasanya ke saudara, tentang WFH. Apa sih WFH itu? Ayo kita kepoin bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, boleh minta waktu sebentar tidak? Kami silakan duduk. Ya, teman aku mau masuk dulu ya. Ya. Bu, saya mau nanya namanya siapa, bekerja di mana, dan kerja apa? Nama saya Ais, bekerja di PT Multibina Prakarsa sebagai staff finance. WFH. WFH singkatan dari work from home, artinya karyawan tetap bekerja di rumah dan berkoordinasi dengan rekan kerja yang WFO atau work from office. Bagaimana sih cara menjalani WFH? WFH dijalankan bisa melalui alat komunikasi berupa handphone atau laptop. Kalau dari via handphone kita bisa WhatsApp, dan kalau dengan laptop kita bisa bekerja melalui email yang masuk dan juga dengan internet banking. Apa yang dirasakan selama WFH? Yang saya rasakan selama WFH lebih dekat dan lebih banyak waktu dengan anak. Segi positifnya, kalau dari segi negatifnya kadang kurang konsentrasi karena anak juga ajak kita bermain. Harapan selanjutnya buat Bu Aisyah ke depannya. Semoga wabah ini cepat pergi dari Indonesia dan juga dari dunia pada umumnya. Semoga pasien yang terkena COVID cepat sembuh dan juga tidak ada berjatuhan korban lagi. Oke Bu, terima kasih atas waktu wawancaranya. Semoga wabah ini cepat berakhir. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Inilah salah satu pekerja WFH, bekerja sambil mengawasi anak-anak. Teman-teman, begitulah wawancara aku tentang pekerja WFH. Semoga semuanya kembali normal dan kita bisa sekolah seperti biasa lagi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian? Pasti sehat semua ya. Kembali lagi di channel YouTube aku. Hari ini aku ingin membahas tentang WFH atau work from home. Apa sih WFH itu? WFH adalah work from home atau bekerja dari rumah. Kenapa kita harus bekerja dari rumah? Karena sudah menyebar luasnya virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, virus corona sudah menyebar luas di global. Oleh karena itu, untuk mengurangi angka kematian akan virus corona, kita dianjurkan untuk bekerja di rumah. Untuk lebih lanjutnya, kita tanya ke Bunda yuk. Halo Bunda. Halo teman-teman. Jadi aku sama teman-teman kepo nih, apa sih WFH itu? Oh iya, sebelum kita bahas tentang WFH, Bunda kenalin diri dulu ya ke teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibunda Asila yang bernama Nenek Agusti. Saya adalah karyawati yang bergerak dalam bidang transportasi yang ada di Indonesia. Sebagai karyawan yang bergerak di bidang transportasi, pasti Bunda tahu dong, atau Bunda pasti mengalami WFH. Apa sih WFH itu? Oh iya, WFH itu adalah cara bekerja yang dilakukan di rumah. Cara kerja dengan tata kerjanya itu sama dengan kerja di kantor. Yang membedakan adalah kerjanya itu dilakukan di rumah. Yang hal ini dijadikan salah satu cara untuk mengurangi dampak dari COVID-19 atau virus corona. Tapi nanti jadinya bagaimana Bunda berkomunikasi dengan rekan kerja Bunda?
Cara berkomunikasi dengan rekan kerja yaitu dengan cara teleconference atau dengan cara salah satu aplikasi itu kita dapat kita berkomunikasi dengan cara seperti itu. Di situ kita akan memberitahukan tentang contoh misalnya pendingan pekerjaan atau pekerjaan apa yang akan kita lakukan selanjutnya dalam minggu itu dan sebagainya. Pasti ketika Bunda WFH ini ada beberapa suka dan duka dong. Apa sih yang Bunda rasain selama WFH ini? Pasti dari WFH ini itu pasti ada kelebihan dengan kekurangannya. Kelebihannya yaitu salah satunya itu pasti akan kita menghemat biaya transportasi karena kita tidak usah lagi perlu ke kantor dan kita tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi. Dan yang kedua, kita lebih dekat dengan keluarga. Misalnya dengan hasilnya sekarang setiap hari kita bisa ketemu. Dan yang ketiga, kita bisa fleksibel maksudnya dengan cara Bunda bisa mengatur tempat duduk sendiri. Misalnya Bunda mau duduk di depan atau Bunda mau duduk di belakang atau Bunda mau duduk di tengah, itu Bunda bisa atur sendiri. Dan juga Bunda bisa mengatur waktu makan. Misalnya maunya makan jam segini, nah itu bisa Bunda atur. Tapi ada juga kelemahannya itu pasti akan terganggu apabila kita punya anak, karena pasti anak akan memberitahukan, oh ini gimana Bunda, oh ini gimana. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu motivasinya akan berkurang. Karena apa? Karena tidak ada teman-teman di sekitaran kita. Mungkin itu. Untuk WFH ini apa harapan Bunda ke depan? Ya, harapan Bunda pasti sama dengan yang lain. Bunda kepingin virus ini atau WFH ini tidak berlangsung lama. Karena kenapa? Karena kasihan untuk karyawan-karyawan yang kontrak yang dirumahkan. Itu mereka akan akan kehilangan pekerjaannya karena akibat dari WFH. Jadi gitu teman-teman. Itulah penjelasan dari Bundaku. Seperti harapan Bunda, saya harap semoga virus corona atau COVID-19 ini cepat hilang dan kita dapat menjalankan bulan puasa Ramadan dengan penuh baik dan hikmat. Terima kasih Bunda. Stay safe and see you later. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku. Kali ini aku akan mewawancarai papi aku tentang WFH atau work from home. Apa sih WFH itu? Yuk kita kepoin bersama. Oke, sekarang aku udah sama papi aku. Sekarang aku mau wawancarain sekarang. Nama dan pekerjaan papi apa? Perkenalkan, nama ini papinya Bunga, namanya Oki Fauzan. Nah, pekerjaannya sales marketing di multifinance, di finance lah, di perusahaan jasa pembiayaan. Nah, apa sih WFH itu? WFH itu bekerja di rumah. Nah, bekerja di rumah itu dilakukan karena ada kondisi di mana yang dimungkinkan kita harus bekerja di rumah, itu karena adanya virus COVID-19 dan kita diharuskan bekerja di rumah untuk menghindari penyebar luasan virus tersebut gitu. Jadi memang harus bekerja di rumah. Bagaimana cara menjalani WFH? Menjalani WFH kalau untuk menurut pekerjaan papi itu sebagai marketing adalah bekerja di rumah menggunakan teknologi sosial media, bisa menggunakan dengan aplikasi WhatsApp, selalu via telepon, menawarkan dengan customer, relasi, ya lewat online lah, selalu tetap berkomunikasi. Apa yang dirasakan selama WFH? Yang dirasakan selama WFH itu yang jelas pasti jenuh ya, bosan, terus
ya kerjanya tidak maksimal. Jadi kerjanya tidak maksimal, terus bisa mengurangi gairah kerjalah. Yang jelas data informasi selalu tidak akurat, komunikasi itu kurang lancar lah, karena data-datanya kita tidak bisa melihat secara real, dan komunikasi dengan customer selalu ada aja yang selalu miss gitu. Apa harapan selanjutnya ke depan? Harapannya mudah-mudahan virus COVID-19 ini cepat selesai dan kita bisa kerja lagi seperti biasanya, dan tidak terlalu lama lah WFH ini gitu. Jadi bisa bekerja sesuai hari-hari sebelumnya. Oke guys, terima kasih udah nonton video aku. Segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, Olira Malita Fandi. Di sini saya ingin mewawancarai ayah saya terkait dengan WFH atau work from home terkait dengan adanya COVID-19 ini. Di sini ada ayah saya yang namanya Dori Fandi dan pekerjaannya adalah karyawan swasta. Lalu menurut ayah, apa sih WFH itu? WFH itu melakukan aktivitas sesuai dengan instruksi pimpinan, tapi dilakukan di rumah. Lalu bagaimana caranya menjalani WFH di rumah? Kebetulan kalau saya, ayah tuh ngentri pekerjaan, melakukan pekerjaan berdasarkan instruksi lewat WA, atau dari email. Jadi nanti ayah proses, setelah itu ayah kirim lagi ke kantor gitu. Ya. Terus apa yang dirasakan selama work from home? Sebenarnya bosan, saya bosan di rumah, cuman ya karena kondisi jadi ayah kerjain aja. Sama. Terus harapan selanjutnya buat WFH itu apa? Harapannya sih mudah-mudahan kondisi sekarang berakhir sehingga pekerjaannya jadi normal kembali. Nah, itulah wawancara saya dengan ayah saya, Yori Fandi. Semoga wawancara ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rehana Fidasalis Wasil. Saya akan melakukan wawancara tentang WFH dan COVID-19 kepada tante saya bernama Aci dan kerjanya di bidang IT. WFH kepanjangannya adalah work from home. Pertanyaan pertama, WFH atau work from home apa artinya? Sesuai namanya, work from home artinya bekerja dari rumah. Jadi pekerjaan yang biasa dilakukan di kantor ini dilakukan di rumah. Pertanyaan kedua, kerja dari rumah bedanya sama kerja di kantor bagaimana? Yang pertama jelas lokasinya berbeda. Tadinya bekerja di kantor, sekarang di rumah. Dan yang kedua bedanya, selain itu sih nggak ada perbedaan sih, dari jam kerja dan segala macam masih sama. Pertanyaan ketiga, bagaimana caranya kerja di rumah? Cara kerja di rumah selama ini sama seperti biasanya, dimulai dengan absen pagi melalui aplikasi. Setelah itu akan ada briefing pagi dengan telepon bersama semua tim, lalu bekerja seperti biasa sesuai target, dan yang nantinya akan diakhiri dengan absen juga pada saat mengakhiri bekerja. Pertanyaan keempat, apa sisi positif dan negatif dari WFH? Sisi positif, menghemat lebih banyak waktu yang biasanya digunakan untuk berangkat dan pulang bekerja, jadi bisa digunakan untuk hal lain.
Lalu kalau dari sisi negatifnya, jam kerja yang bisa kurang teratur karena harus menyesuaikan dengan pekerjaan yang ada di rumah juga. Pertanyaan kelima, apa tujuannya dari WFH? Tujuan dari WFH adalah bagaimana agar tetap bisa produktif walaupun tidak bekerja di kantor secara langsung. Walaupun di rumah, pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan tetap bisa diselesaikan tepat waktu. Pertanyaan keenam, apa pengharapan selama WFH ini? Harapannya semoga COVID-19 segera berakhir, jadi kita bisa lebih fleksibel bekerja, baik bekerja di rumah ataupun bekerja di kantor. Pertanyaan terakhir, apa pendapat dari WFH ini? Pendapat dari WFH, selama WFH ternyata bekerja dimanapun tidak ada masalah, asal kita tetap bisa menyelesaikan target pekerjaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Sekian wawancara dari saya, mohon maaf atas terdapat kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.